akum lumayan, akumnya tuh lumayan, ada kali ini hampir 200-an M ya akum, sementara seller nggak begitu gede. 200-an M itu average rata-rata kurang lebih 1140 sayangnya. Hari ini kan 1200, jadi ini nothing tulus nih untuk mereka jualan. Tapi ingat, 200 M kalau mereka jualan sekarang 1200 ya nggak mungkin dong bisa laku. Nah banyak tuh orang yang nanya, kenapa mereka nggak TPA, kebanyakan foreign atau big player tuh nggak TP aja di atas 200 M, Bo. Gimana cara TP-nya? Kalau seandainya besok tiba-tiba ada yang ngebid 200 M di atas atau 100 M, kalian jualan nggak? Most likely saya sih jualan. Kalau saya punya 200 M ya, karena itu nilai yang cukup besar. Kalau seandainya saya nggak bisa keluar atau likuiditasnya tiba-tiba hilang, nah itu jadi problem buat saya. Makanya cara big player dan fund itu beli saham dan jual saham itu beda dengan kita. That's why yang perlu kita perhatiin itu volume. Jadi kalau saya suka tuh, tadi kan kalian lihat ya, modal mereka kurang lebih segini nih di bawah ini. Kalau koreksi Buffin plum, volumenya kecil, let's say nggak sampai 200 bio atau cuman berapa gitu, dan di bawah ini tuh nothing tulus untuk kalian beli gitu. Jadi aku suka tuh combine antara macro flow dengan real market bergerak seperti apa. All the big banks masih good, BRI, BCA, BNI, Bank Mandiri itu semua masih keep aja lah. Nah itu multi finance. Lalu ada yang nanya MBMA nih hari ini lumayan. Hari ini aku ketangkep flow-nya di bawah, sempat ngerekom MBMA. Targetnya sih udah deket ya, kalau kita lihat cuman sampai 680, tapi kalau ada continuous pattern yang lain aku nggak tahu. Hari ini salah satu volume yang terbesar, meskipun Broksum ada foreign keluar, tapi lokal-lokalnya yang nampungin nih. Salah. Hari ini ada BB, AZ, YU. Jadi ini pertarungan antara lokal dengan foreign. Nah ini ada lokal yang nampungin, ada apa aku nggak tahu. Mungkin teman-teman ada yang punya info, atau ada yang kerja di MBMA, ya bolehlah coba dibagi-bagi infonya. Tapi yang pasti pergerakan seperti ini mengindikasikan bottoming ya. Jadi kalau koreksi di bawah 600 tuh boleh tuh, karena hari ini netnya tuh 630, 610, 630-an, jadi 620, 610 nothing tulus lah kalau beli sampai let's say 570. Let's say ya, kurang lebih ya. Tadi pagi tuh aku masih minta average up tuh jam 9.07, karena di 9.07 tuh memang ada flow masuk tadi 7 menit setelah market open, dan puji Tuhan dia close-nya high. Cuman di level sekarang it's jauh lebih better kalau kalian nangkepnya 6.20 atau 6.10 ke bawah, karena tadi kalian lihat sendiri Broksumnya gimana. PGEO juga sama. Jadi PGEO tuh hampir setiap hari pertarungan antara buyer dan seller. Buyernya gede-gede, sellernya juga gede-gede, tapi so far harga 1.200 bertahan. Nah hari ini sendiri kalian lihat ya, hari ini sih buyer yang menang, BB, YU, ZP. Kemarin-kemarin tuh ada musuhnya tuh, kalau nggak salah kita coba lihat ya, dari 18 Desember. Dari 18 Desember sampai sekarang, nah ada RF, ada KZ musuhnya tuh. Tapi ada juga yang ngakum. Nah, so kalau begini harus gimana? Kalau 50-50 begini, ya jawabannya kalian ikut. Kalian coba lihat, seller munculnya di 1250, 1240. Buyer munculnya 1250, 120. Jadi kalau kalian beli di bawah level buyer atau mendekati level buyer, dan kalian nggak beli di atas top seller ini, ya most likely kalian aman. Ya artinya kalian beli di bawah 1250, di bawah 1240, karena seller most likely muncul kalau di atas harga ini gitu. Jadi kalau kalian mau beli ya 12, 1230, 12 target ke 13, kalau dia bisa breakout ke 15. Cuman bisa breakout atau enggak tahu, karena sellernya tuh masih agak gede gitu. Kalau brand hari ini, kita coba lihat Broksum hari ini. Kayaknya kalau kita tarik panjang sih masih akum.
Kalau kita lihat hari ini juga, ini akum ya nggak sih? Hari ini ya jelas juga masih akum nih, foreignnya jelas nih nampungin. Ini hitungannya masih areal demand brand. Kemarin sempat 47, lalu hari ini rebound sebentar, tapi ya ada musuh lagi. Ada rumor yang mengatakan dia nggak bisa masuk MSCI, ada yang bilang bisa, tapi yang pasti kalau Februari nggak bisa. Nah, kalau kita lihat so far ya, musuh dari 4 Januari sampai sekarang, itu foreignnya masuk gede banget. Foreignnya nyangkut lagi 5.400. Nah, kalau kalian mengacu sama ini, ya ikutan foreign. Tapi kalau wisely speaking ya, kalau saya, untuk saat ini kalau kalian hold, apalagi modal-modal atas, itu risky. Kalau kalian mau trading cepat, itu menarik karena akan ada selalu buyer gede yang cover. Jadi kalau ada saham ini tiba-tiba drop dalam, ada aja pantulannya kenceng banget. Hari ini kan mantulnya kenceng banget tuh, dari 39 ke 44, bayangkan 5.500 poin, belasan persen. Ya kalau kalian bisa tangkap di bawah 4.000, ya support sekarang saat ini 4.000 sampai 3870, yaitu titik low yang ada di sini nih. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini ya, dari dia mulai jatuh sampai ke sini, itu foreignnya yang nampungin. Ini foreign dari mana? Nah, ini agak sedikit sensitif ini. Ntar mungkin kalau udah clear baru aku bahas ya. Tapi so far brandnya dibilang di atas. Kalau seandainya mau main cepat itu oke. Tapi kalau untuk keep dulu, janganlah selama dia masih create lower low terus begini, jangan di keep dulu. Nah, kalau dia udah nggak lower low, udah mulai landai lalu mulai naik, nah di situ tuh baru boleh keep gitu. Tadi Ko Gunawan nanya Maha. I think ini call kan semua udah nunjukin akum. UNTR higher high, PTBA higher high, Adro abis dividen gak longsor-longsor, ITMG juga higher high. Nah nextnya itu kayak kontraktor callnya kayak Maha, Madowit. Nah itu ada potensi untuk dapat flow next. Nah cuman sayangnya kan callnya belum kemana-mana. Cuman memang udah ada akumulasi nih di call. Nah musim-musim pembagian dividen juga. Bentar ya Maha. Aduh ini kayaknya terpaksa harus berhenti nih. Seperti biasa malam-malam begini aku punya internet nge-lag. Tuh nggak jalan nih. Buat teman-teman yang bingung mau invest apa di tahun ini, pertama big banks is good. Properti nih. Ini aku mau bahas properti tapi stock pinnya nggak bisa dibuka. Nah ini Maha lucu, dia udah nggak create lower low lagi, 190 last low. Nah kalau kita lihat volume hari ini ada tapi nggak begitu gede. Nah untuk konfirmasi, kalau memang kalian mau jaga resiko di bawah 190, tapi kalau untuk nunggu konfirmasi di atas 204, nah itu baru clear harganya. Tapi kalau aku lihat sih untuk Maha lebih turun udah susah ya. Jadi sellernya yang kemarin dari IPO, underwriternya juga udah jualan gede. So far kalau ditanya sama aku, Maha arahnya kemana? Kalau aku lihat sih arahnya begini. Cuman mungkin bakal sideways dulu agak panjang, mungkin bisa jadi 2-3 bulan lagi. Karena cycle call ini belum muncul. Call baru mulai ada yang akum gitu. Tapi cycle untuk rally-nya belum. Nah kita coba lihat ya PTBA. PTBA ini clear banget nih. Tuh clear banget, udah ada yang ngelawan. Lalu UNTR tuh nyusul penjualan, biasa kan penjualan alat beratnya ya. Nah ini UNTR kan waktu itu kita ada bahas nih, ini inverted and shoulders. Mungkin kalau buka Stockbit masih sama tuh. Tuh. Nah, ini ada IHNS di sini. Shoulder, head, shoulder. Targetnya emang 200 ke atas lah. Dan ini clear. Hari ini juga pasti akum nih kalau udah begini nih. Tuh YP-nya yang akum, PD. Jadi ini lokal-lokalan nih sekarang yang akum nih. Foreignnya sih keluar UNTR. Jadi hampir semua call kalau aku perhatiin menarik. Dan yang belum kemana-mana tuh Adaro, karena dia habis pembagian dividen. Jadi kalau aku lihat Adaro nih menarik. Lihat nih, ini foreign tiba-tiba aktif di ujung. Hari ini juga loh ini nggak salah ya.
Ya bener sih. Tapi kok sama dengan ini Maha, sorry. Lantas aku bingung. Nah, hari ini Adro tuh forennya yang aku, sorry tadi salah, BK, AK, ZP. Jadi foren entah kenapa nafsu banget nih sama call-call di Indo. Nah, kalau aku lihat Adro, arah-arahnya seperti ini. Ingat ya, aku bisa salah. Arah-arahnya adalah dia nutup gap, kemudian ke resist. Habis itu mungkin sideways bentar di resist, lalu breakout ke 2800-an. Karena PI dari call ini kan sekarang nih lagi di lumayan bottom ya, antara 3 sampai 4 gitu. Normally kalau seandainya call udah stabil, ya dia kalau dihargain PI di atas 5 itu make sense. Jadi Adro kalau mau beli, kalau dia koreksi oke lah 24, 25, 24, 80 atau 25 ke bawah sampai 24, 25 ke 24 tuh 100 poin resiko kalian. 100 poin itu yang 4% doang paling resiko kalian kalau kena stop loss. Tapi kalau potensi untuk dia rebound kesini aja udah 45%. Kalau breakout ya 10, 15 sampai 20% gitu. Kalau gagal ya 4%. Tapi kalau gagal jangan dikit terus gitu. Karena kita bicara tentang probability. Call itu apa? Call apa ya? Kohi itu apa ya? Nah, itu untuk Adro. Lalu SMDR nih ya cukup menarik karena Red Sea-nya kan mengakibatkan biaya tarikan tinggi. Ini kok mahal terus sih? SMDR hari ini pelakunya tuh foreign. Gede lagi 8,3 M di harga 380. Aku bisa katakan nih foreignnya nih agak pinter nih. Kenapa? Karena harga 386, net buy dia 380. Ini kalau dia mau keluar besok pagi-pagi nggak akan bisa gitu. Mau nggak mau ditarik lagi ya, logiknya seperti itu. Jadi besok pagi, biasanya kan pagi tuh banyak tuh sekuritas-sekuritas yang belum aktif tuh servernya. Nah biasanya tuh bidnya masih tipis-tipis, lalu ada yang seller acak lah, biasa kadang turun dulu lalu naik, atau naik dulu baru turun. Nah kalau merah tuh kesempatan tuh buat kalian beli tuh 380 ke bawah, 380 sampai 370 lah. Ini kalau untuk trading cepet perkapalan nih oke lah. 380, 370. Nah target dari SMDR tuh let's say ya 420. Ambil yang pendek dulu lah ya, 1, 2, 3. 420 dulu lah target SMDR. Lucu SMDR perkapalan. Menarik. Ini kan pernah kita bahas, cuma waktu itu kayaknya aku agak ke skip gitu kalau nggak salah. Temas juga menarik ya, lumayan, tapi ini kalau nggak salah lebih nggak liquid ya Temas ya. Tuh ini juga ya udah ngebase. Secara chart most likely 200, MA 200 nih lewat karena dia udah ada base di bawah gini lah tuh. Ini udah berhasil breakout nih. Hari ini kan volumenya gede. Hari ini yang akum siapa sih? Ini mahal lagi ya tuh. Nah Temas ada CC, ZP, AZ, tapi SMDR aja lah, lebih liquid lah. Wins ini juga perkapalan tapi offshore. Ini agak sedikit beda nih. Wins itu punya pattern IHNS nih. Jadi kalau dia break 420 tuh valid. Wins ini biasa outlooknya oil. Jadi kalau kalian bullish sama oil, berarti kalian mestinya bullish sama Wins. Karena biaya penyewaan tanker itu bakal naik kalau seandainya harga oilnya juga ikut naik. Akumnya ada nggak? Kalau kita lihat dari bottomnya itu awal Desember, ada. Mahal lagi. Ya netral lah, netral. Ya memang biasanya begitu sih. Ya sama-sama begini jarang lah ada akum. Aman tuh menarik. Jadi aku juga ada rekom aman ini. Aku rekom di 6.200 ke bawah karena waktu itu aku lihat potensi sideways di sini itu akan ada potensi untuk aman break kayak gitu. Coba lihat ya salah apa enggak ya. Udah lama soalnya. Iya ini tuh. Ini proyeksiku soal aman.
bener. Tuh, ini proyeksiku soal aman kalau dia akan lewat 7.200. Nah, lalu naik lagi ke 8.000. Nah, so far nah 7.200-nya udah lewat tuh. Sekarang lagi arah ke 800. Jadi kalau beli lagi sekarang ya roughly speaking R kemarin jadi S, yaitu 7.200. Hari ini distribusi. Ya harusnya distribusi, ya wajar. Tapi foreignnya tuh yang makan, ya kan? Nah, kemungkinan nih flow FTSE atau sisa-sisa flow dari Nah, ini yang aku mau kasih lihat tuh properti hari ini. Ini menarik, kenapa? Seharian properti itu outflow. Boleh dikatakan banyak yang taking profit dan jumlahnya tuh gede-gede. Aku nggak bisa jelasin gimana cara aku ngelihat dan dan bagaimana viewku, tapi sejak dari pagi itu memang udah kelihatan properti itu lagi digebuk gitu, lagi ada yang taking profit dalam jumlah besar. Tapi menariknya, justru kalau dari Bloxum terutama Ciputra itu foreignnya makan lumayan gede, 9,8 M sendirian, 1232. Jadi koreksi dari properti itu ini kesempatan menurutku. Mungkin naiknya udah capek atau mungkin udah kena resist tuh di sini, karena ini resist yang mendekati titik tertingginya yaitu 1.300. Jadi kan dia mau lewat 1.300 tuh udah berkali-kali nggak bisa tuh. Tuh, ini 1.300, ini 1.300, 1.300. Nah, kali ini kena 1.300. Nah, pas mulai koreksinya tanpa volume, kita lihat di sini kecil, lalu foreign akum pula. Jadi ini Ciputra menarik. Area beli berapa? Kalau bisa 1.200 sampai worst case 1.080 sampai MA 200 pun masih oke. Tapi ini main panjang ya, bukan untuk di trading ya. Agak long gitu view-nya. Jadi aku agak sabar nih. Mungkin kalau aku sendiri pribadi, aku bakal mulai average up Ciputra itu di 1.200 ke bawah. Yang di bawah aku lagi pertimbangkan untuk jual dulu atau nambah aja posisinya. Nah, kemudian Sumarekon juga sama koreksi. Dia nggak bisa lewat R-nya. Ini kita sering bahas ya. Aku bilang waktu itu kayak potensi untuk lewat 630, 620 tuh susah lah, karena there is no trigger gitu. Nah, ini koreksinya boleh nih dimanfaatin nih sampai 550 lah, 600, 550. Hari ini kok gimana berubahnya? SMRA netral, foreign makan, ada lokal yang keluar juga. Lokal makan, ada foreign yang keluar, netral. Ada yang TP, ada yang beli juga. Tapi ini MA 200 wajar kalau dia koreksi. Jadi soon or later ini MA 200 bakal lewat gitu. MAPI, nah itu ya properti ya, BSD aku nggak bahas karena nggak begitu suka. Ini MAPI ini all time high lah di viewku, karena dia punya pattern broadening wedge cukup jelas. Tinggal kalian cari bottomnya di sini. Kalau menurutku bottomnya tuh di MA 200. Nah, maksimal koreksi itu di sini. Lalu breakout. MAPI. Pewon. Jadi review hari ini tuh MBMA bagus tapi udah mendekati target. Properti ada peluang koreksi mungkin 1-2 minggu ke depan. Nah, itu menarik, itu yang paling menarik menurutku. Big Banks itu semuanya masih bertengger di puncak, masih all time high, di keep aja. Belum, kalau dari Bloxum belum ada tanda-tanda koreksi, semua masih akum lumayan gede. Jadi so-so menurutku. Cuman biasanya ya kayak BRI begini kan, ini lagi channeling reminder. Kalau pergerakan begini sometimes dia bisa capek. Kalau dia capek ya, contoh mungkin dia bisa begini lalu begini lagi. Kalau dia capek, maka dia bisa menghasilkan areal koreksi yang cukup
dalam biasanya. Setelah dia koreksi cukup dalam baru rebound lagi. Jadi itu wajar, kayak ACES contoh. Nah, ACES juga seperti itu. Dari 800 hampir 900 koreksi ke 650. Itu berapa tuh? 250 poin. 250 poin itu berapa tuh? Berapa persen itu kalian hitung? 20, hampir 20% gak sih? Belasan persen lah paling enggak. Nah, kalau kalian belinya di pucuk, nyampe ke sini, apalagi di sini belinya all in, nah most likely kalau nggak stop loss, nggak bisa tidur antara dua itu. Nah, jadi reminder nih, kalau Big Bangs koreksi, bukan artinya bearish, tapi itu artinya peluang untuk beli. Dan itu artinya kalian yang modal-modal di atas mesti waspada. Trailing stop atau taking profit atau trailing stop dimanapun bebas, yang penting jangan sampai rugi gitu. Selama masih begini ya keep aja. Nah, udah ada tanda perlemahan belum? Jawabannya udah. Dari mana nih kok? Kita lihat ya. Harganya tuh BRI naik, tapi MACD-nya turun, udah melandai nih. Ini udah ada divergence nih. Ini soon or later kalau dia capek bisa koreksi gitu. Nah, koreksinya sampai mana? Sampai MA 200 atau gap yang ada di sinilah. Nah, di situ tuh ditampung tuh. Nah, itu di titik merah ini yaitu 54 lah kurang lebih. ACES masih good. Hari ini juga ada flow yang bagus, cuman sayangnya ada seller lalu tiba-tiba brandnya jatuh, market jadi nggak confident lalu jadi ketahan. Kayaknya hari ini harusnya hari ini akum ya, harusnya, karena tadi aku lihat flow-nya bagus. Enggak, distribusi justru KZ-nya jual gede, tapi masih bagus semuanya. Pegio nunggu Om Rami HK, ya bisa, duitnya banyak. BRPT agak waspada. Kalian dulu tuh aku inget tuh, aku pernah bilang BRPT tuh sampai 1900 saja. Kalian inget nggak di story? Waktu itu tuh aku nangkapnya di sini. Aku liatnya tuh arah. Habis tuh besoknya aku liatnya 1900. Masih ingat gak? Aku ada chat, aku ada sengaja capture aku masukin story. Target BRPT adalah 1900. Karena aku gak melihat BRPT bisa di atas 1900. Mentok 2000 atau di atas 2000 tuh gak bisa. Nah sekarang ya, titik tertinggi dari BRPT itu 1950. Habis itu blam. Nah so far ini emang 200 nih. Tapi hari ini kan brandnya tuh jelek. Nah dia kena trigger nih. Dia kena trigger outflow. Ini foreknya gila, keluarnya 43M yang nampung retail semua. Ya besok roughly speaking 1000 ke bawah murah sampai 950 paling 1950 kalau mau tes ya. Di bawah itu buang gitu. Tapi kalau aku sih biasanya yang begini-begini aku kalau nangkep aku nggak hold. Paling untuk trading cepat gitu. Kalau aku nge-hold kalau sahamnya udah melandai, kalau udah breakout. Nah gitu. Kalau kayak begini nge-hold nggak? Sorry aku nggak mau. ASA nyangkut 885 aman nggak? Kita lihat ASA 885 masih oke lah. Selama kalau 800 kejaga masih oke lah. Pertanyaan lain MDKA. Ini MDKA aku lagi agak acak nih ya ngelihatnya ya. Agak MDKA ini maksimalnya ya 23. Ini udah semaksimalnya boleh ditahan, under itu out. Hari ini MDKA distribusi foreignnya yang keluar gede. Nah aku nggak tahu tuh ada apa tuh. Belakangan foreignnya reduce terus tuh di MDKA tuh. Tapi kayaknya mereka nggak bullish di nikel ya. Mereka bullishnya di call. Karena foreign itu akumnya di call mulu. Dan salah satu yang aku lihat peluangnya lebih gede itu bukan lebih gede, yang peluangnya kemungkinan upside-nya masih lebih gede itu Adro, karena Adro habis pembagian dividen masih di bottom. Yang lain PTBA, ITMG, UNTR, UDO gitu itu udah kenceng. Tugu di 1350 ada harapan gak? Wait, Tugu kan 100-an ya. Di bawah 100 Tugu. Oh sorry ya, Tugu berapa tadi? Ini oke, Tugu ini kan asuransi ya.
menurutku ini ada create IHSS nih saat ini nih. 1160 lewat balik ke 13. Oke lah. Medco jual dulu. Jadi Medco kayaknya udah capek lah naiknya. Ini ada arah koreksi lah Medco. Dia udah 4 kali kena channel. Dan setiap kena channel koreksi, kena channel koreksi, kena channel koreksi, kena channel koreksi. Dan itu juga didukung Broksumnya nih. Aduh. Broksumnya hari ini juga ada yang keluar tuh CC, BK, ZP itu biasanya beli di bawah. Kalau kita lihat mungkin dari awal CC, Netsel, RX, YU. Nah average market tuh 1200. Jadi 1002 lah ke bawah kalau mau nangkep. Menurutku jual dulu lah Medco. Jangan nggak di TP kalau udah cuan gitu, nanti balik jadi rugi, misal. Arto good, nothing to worry. Jadi beda ya Arto dengan BBYB ya. BBYB mungkin ada internal problem, tapi Arto masih good. Hari ini juga kayaknya akum sendirian tuh. Arto tuh akum sendirian tuh Arto. Gila 14M something. 3420 lagi average, 3414 tinggi nih. 34 ke bawah sampai 32. Kalau lebih aman sih gini lah, 3350, 32 lah kalau mau beli. Dia kan ada cup and handle. Target dari cup and handle ya udah hampir sampai. Tapi 36 mah gampang lah. BBYB sama. BB masih sama 370. Hari ini rebound tuh dari 370, cuman Broksumnya agak mengecewakan kalau BBYB today. Sepertinya mengecewakan. Ada foreign yang keluar agak gede, nggak gede amat sih 2 eman. Selama 370 ketahan masih fine. Masih ada peluang untuk dia balik ke neckline ke 430. Kalau 370 jebol 350. Kalau 350 jebol 300. Jadi ada 3 titik penting tuh. Under 370 buang. Ini pakai closing ya kebanyakannya. Under 350 buang. Maksimalnya kalau dia mau uptrend itu 300. BRPT udah buang aja kalau aku ya. 100 sampai 950 masih oke. Bevin udah tadi. Ini Bevin bagus. Menarik. Ini ada yang tahu nggak ya? Kok abis aku gambar, aku buka lagi hilang ya gambarnya ya? Ada apa nih dengan Stockbit? Dan ini kebuka maha terus. Ada apa ini? Ini deh. Ya. Nah ini menurutku menarik nih. MA 200 nih potensi lewat nih. Multifinance itu kalau seandainya suku bunga dipangkas, cost of fund mereka rendah. SCMA itu kayaknya menarik ya. Cuman sayangnya ya ini kayak mau ngelewat 170. Cuman sayangnya aku nggak tahu ya, nggak feel aja gitu. Nggak begitu ada feel. BBTN udah dibahas kayaknya. BBTN oke. BBTN oke, tapi better koreksi nih. Karena long term ya, kalau aku lihat ini udah lewat nih. Nah long term nih ke 1600. Target koreksi sampai 1250 maksimal. MA 200 nya udah lewat. Wajar dia nyantai dulu. Kayaknya udah deh today. Kesimpulannya ini saham-saham yang di akum nih hari ini. Kalian lihat nih. Excel cakep, Tower cakep, Pegeo, MBMA, Bevin, Arto, BBTN. Ini all di call akum. Perkapalan akum. Bank-bank kecil nih akum. Multifinance akum. Ini energi ada MBMA, pertoweran dan energi. Nah hari ini nggak begitu menarik sebenarnya. Big banks itu juga masih oke. Properti itu ada aksi taking profit. Ini menarik kalau seandainya koreksi 2, 3, 4, 5